Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 085. Kami akan mengurus bantuan medis untuk Kiai Abdullah dari sini. Dan sebagai bentuk kemanusiaan kami, saya akan meminta salah satu sopir keluarga untuk mengantarkan Anda kembali ke Yogyakarta sore ini juga agar Anda bisa segera sampai dan memberikan informasi medis yang dibutuhkan tim dokter di sana, lanjut Kaira, dengan nada yang tenang tapi terdengar tegas. Sopir kami akan mengantar Anda sampai ke rumah sakit. Tapi, jangan pernah lagi datang ke kediaman pribadi kami dengan cara seperti ini, atau kami akan menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib atas dasar gangguan privasi. Kaira menoleh ke arah Satpam yang sejak tadi berjaga. Pak Satpam, tolong siapkan mobil dan sopir. Pastikan keselamatan Mbak ini. Baik, Nona Kaira, jawab Satpam, dengan sigap. Arash menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh kekaguman. Ketegasan Kaira yang tetap berlandaskan prinsip agama membuatnya merasa sangat tenang. Ia tahu ia telah memilih pendamping yang tepat, seseorang yang tidak hanya lembut, tapi juga mampu menjadi benteng bagi kehormatan keluarga. Arash merangkul bahu istrinya dengan rasa bangga dan penuh kehangatan. Ia merasa lega, karena Kaira tidak mudah terpengaruh dan tidak mengedepankan perasaan dalam menghadapi situasi. Kaira mendongak menatap Arash. Aku tahu, Mas. Kita bantu Kiai Abdullah karena beliau orang baik, tapi kita tidak akan membiarkan siapapun merusak batasan yang sudah kita buat. Mas sudah melakukan hal yang benar dengan memblokir mereka sejak awal. Perempuan itu menggeleng, ia berbalik menatap Arash dengan mata berkaca-kaca. Dok, tolong kasihani Ning Laila. Dia membutuhkan Anda. Kaira tersenyum tipis di balik cadarnya. Sampaikan kepada beliau, siapapun yang ingin mengambil kesempatan untuk mencuri perhatian suami saya, dia akan berhadapan dengan saya. Tapi, Mbak, ini bukan hanya tentang sakitnya Kiai Abdullah, tapi juga tentang perasaan putrinya ke suami saya. Potong Kaira, membuat perempuan itu langsung diam. Dret, ponsel perempuan itu bergetar. Sebuah nama muncul di sana. Ning Laila. 2. Dret, Ning Laila. Layar ponsel di tangan perempuan itu terus menyala, menampilkan nama Laila dengan getaran yang seolah tidak mau berhenti meskipun pemiliknya berharap ponselnya tidak bergetar lagi. Perempuan berpakaian syari itu tampak ragu. Jemarinya gemetar saat ia melirik ke arah Arash yang berdiri kaku dengan tatapan dingin, lalu beralih pada Kaira yang berdiri dengan masih menatap tenang tapi tegas perempuan itu. Dret, ponsel perempuan itu kembali bergetar. Ning Laila. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menggeser ikon hijau pada layar ponselnya. Ia mendekatkan ponsel itu ke telinganya, namun matanya tetap tertuju ke bawah, tidak berani menatap Arash maupun Kaira. Assalamualaikum, Ning, ucap perempuan itu, dengan suara pelan dan sedikit bergetar. Suara di seberang telepon langsung terdengar cukup nyaring meski tidak diaktifkan ke mode pengeras suaranya. Bagaimana? Sudah bertemu dengan Dokter Arash? Apa dia sudah bersedia ikut? Kalian sudah di perjalanan, kan? Kami sudah menyiapkan semuanya di sini, tolong katakan padanya Abah sangat membutuhkan dia. Perempuan itu menelan selaiva dengan susah payah. Ia melirik Arash sejenak, namun segera membuang muka saat mendapati sorot mata dokter spesialis dalam tuh masih setajam itu menatapnya. Halo, kamu sudah memberikan surat itu kepada Dokter Arash, kan? Beliau sudah membacanya. Desak Laila lagi, dari seberang telepon. Ning. Sudah. Dokter Arash sudah membaca surat dari Ning Laila. Bahkan, beliau membacanya langsung di depan saya, jawab perempuan itu. Alhamdulillah. Aku tahu, dia sangat peduli,
Gumam Laila, lalu, bagaimana? Dokter Arash sudah tahu kondisi Abah, kan? Apa sekarang dia sudah berangkat denganmu? Maaf, Ning. Dokter Arash sudah tahu kondisi Pak Kiai. Beliau sudah berkoordinasi dengan dokter senior di Yogyakarta untuk menangani Pak Kiai. Dokter Arash tidak akan ikut saya ke Yogyakarta. Laila terdiam beberapa saat. Apa? Bukan itu yang aku mau, kata Laila dari seberang telepon, suaranya mulai terdengar terisak. Aku mau dokter Arash yang datang langsung. Hanya dia yang tahu riwayat Abah secara detail, karena dulu Abah pernah menceritakannya ke dokter Arash dan dia sempat mengobati Abah beberapa waktu. Katakan padanya, aku sangat memohon ke dia. Jika perlu, aku akan menjemputnya sendiri ke Jakarta. Tetapi, Ning, kata dokter Arash, dokter senior yang dihubungi beliau lebih kompeten untuk menangani Pak Kiai. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jelas perempuan itu lagi. Berikan ponselnya pada dokter Arash, aku ingin bicara langsung dengannya, kata Laila. Perempuan itu tampak semakin terdesak. Ia mengangkat wajahnya dengan ragu, menyodorkan ponsel itu ke arah Arash. Dok, maaf. Ning Laila. Dia ingin bicara sebentar saja. Beliau sangat berharap Anda mau bicara dengannya, kata perempuan itu. Arash tidak bergerak sedikit pun. Ia bahkan tidak menunjukkan minat untuk sekadar menyentuh ponsel tersebut. Wajahnya datar, seolah-olah permintaan itu hanyalah angin lalu yang sama sekali tidak berarti apa-apa untuknya. 3. Jika dia ingin bicara, bicaralah pada istri saya, jawab Arash, dingin. Perempuan itu tersentak. Tetapi, dok, ini urusan medis Pak Kiai. Segala urusan medis sudah saya limpahkan melalui jalur profesional ke rekan saya di Yogyakarta, potong Arash. Di luar itu, komunikasi personal dengan perempuan yang bukan mahram saya bukan kewajiban saya, dan istri saya yang lebih berhak. Berikan ponsel itu pada istri saya, tegasnya. Kaira melangkah maju satu langkah. La tidak menunggu perempuan itu memberikan ponselnya secara sukarela. Kaira mengulurkan tangannya. Berikan pada saya, Mbak. Dalam kondisi tertekan dan bingung, perempuan itu akhirnya menyerahkan ponsel tersebut ke tangan Kaira. Kaira menempelkan ponsel itu ke telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Kaira, tenang. Hening sejenak di seberang sana. Laila tampaknya terkejut mendengar suara perempuan lain yang menjawab teleponnya, bukannya suara berat Arash yang ia cari dari tadi. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa? Tanya Laila, dengan nada yang berubah waspada sekaligus bingung. Saya Kaira, istri dokter Arash, jawab Kaira, tegas. Suami saya sedang ada di samping saya saat ini, dan beliau meminta saya untuk berbicara dengan Anda karena urusan yang Anda sampaikan sudah mulai keluar dari ranah profesional medis. Laila terdiam beberapa detik. Inilah pertama kalinya Laila mendengar suara Kaira. Sebelumnya, bahkan mereka belum saling kenal meskipun Laila tahu dari dulu kalau Arash sudah beristri. Kak Kaira, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud mengganggu. Tapi, ini mengenai nyawa Abah saya. Abah sedang kritis. Sebagai sesama perempuan yang kodratnya memiliki hati yang sangat lembut dan mudah tersentuh, saya yakin Anda punya empati. Saya hanya minta dokter Arash datang sebentar saja ke Yogyakarta demi kesembuhan Abah saya. Bukankah ini bagian dari pekerjaannya juga? Kaira tersenyum tipis di balik cadarnya. Ning Laila, suami saya sudah menjelaskan bahwa beliau sudah berkoordinasi dengan tim medis terbaik di Yogyakarta. Secara medis, kehadiran suami saya di sana tidak lebih efektif daripada penanganan tim dokter spesialis yang saat ini berada di lokasi dan memiliki peralatan lengkap. Kesembuhan adalah kuasa Allah, dan suami saya sudah menjalankan ikhtiar profesionalnya dari sini. Lagi pula, suami saya tidak pernah ditugaskan di sana. Laila terdiam sejenak. Tapi,
Saya merasa tenang jika ada Dokter Arash, Kaira. Dia lebih tahu penyakit abah saya. Seru Laila, mulai tidak terkontrol. Saya tidak bisa berhenti menangis sejak kemarin. Saya tidak nafsu makan, pikiran saya kacau. Saya hanya butuh Dokter Arash untuk menguatkan kami di sini, menguatkan Umi, dan keluarga saya yang lain. Kaira menatap lurus ke depan, ia kembali tersenyum tipis di balik cadarnya. Selama saya menjadi seorang dokter, saya tidak pernah tahu kalau menguatkan hati keluarga pasien adalah bagian dari kewajiban seorang dokter yang wajib ditaati, kecuali jika suami saya adalah bagian dari keluarga pasien atau suami saya adalah suami Anda, maka ia wajib datang ke sana untuk memenuhi permintaan Anda. Kali ini, Laila terdiam cukup lama mendengar ucapan Kaira tadi. Bahkan, Kaira pikir, Laila tidak akan bicara lagi. Tapi, tak lama, suaranya kembali terdengar. Saya juga bercita-cita menjadi dokter, Kaira. Saya mempelajari bahwa menghargai keluarga pasien adalah bagian dari etika tenaga medis, kata Laila. Berarti Anda harus belajar lebih jauh lagi, Ning Laila. Menghargai rekan dan pasien memang etika dari tenaga medis, tapi apakah Pak Kiai adalah pasien dari suami saya secara prosedur saat ini? Tidak, balas Kaira. Tapi, meskipun begitu, sebagai seorang dokter, suami saya menjalankan amanah profesi dengan berkoordinasi dengan rekannya di sana agar Pak Kiai segera mendapatkan penanganan cepat dan terbaik. Bukankah itu bagian dari etika profesionalisme? Lanjut Kaira. 4. Saya jadi mempertanyakan, sejauh mana Anda memahami konsep etika, Ning Laila? Anda mengingatkan, etika kepada suami saya, tapi Anda sendiri tidak menguasai etika yang baik kepada suami orang. Sepertinya, Anda perlu belajar etika lebih jauh lagi. Kaira tersenyum tenang di balik cadarnya. Menjadikan suami orang lain sebagai sumber ketenangan atau alasan untuk pulihnya mental Anda adalah sebuah kekeliruan besar dalam menempatkan perasaan, lanjutnya. Dek, Laila benar-benar terdiam cukup lama. Di seberang sana, ia meremas tangannya. Rasanya, ia tidak terima mendengar Kaira yang menyinggung tabiatnya. Kaira, kamu jahat sekali bicara seperti itu. Saya sedang berduka. Protes Laila, dengan suara yang meninggi. Saya tidak jahat, saya sedang bersikap realistis dalam menjaga kehormatan rumah tangga saya, balas Kaira. Meminta seorang laki-laki yang sudah beristri untuk menempuh perjalanan jauh bersama perempuan yang bukan mahram demi menenangkan perasaan perempuan lain di sana adalah tindakan yang tidak memiliki adab. Jika Anda benar-benar peduli pada Pak Kiai, seharusnya Anda mau menerima senior suami saya di sana yang akan memberikan penanganan cepat dan tepat. Fokuslah berdoa untuk Pak Kiai. Jangan gunakan sakitnya orang tua sebagai jembatan untuk menarik perhatian laki-laki yang sudah jelas bukan milik Anda. Di seberang sana, Laila mulai terisak keras, mungkin merasa terpojok oleh argumen Kaira yang tidak bisa Laila bantah lagi. Kamu tidak tahu rasanya menjadi saya, Kaira. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Abah. Kenapa kamu begitu posesif dan menghalangi niat baik Dokter Arash? Saya tidak menghalangi niat baiknya, saya melindungi prinsipnya, sahut Kaira, tegas. Suami saya adalah pemimpin keluarga ini. Keputusannya untuk tidak pergi adalah bentuk ketaatannya pada komitmen pernikahan kami dan kepatuhannya pada batasan mahram. Jika Ning Laila terus bersikap seperti ini, itu hanya akan mempermalukan marwah Anda dan keluarga. Kamu keterlaluan. Suara Laila meninggi. Tepat saat perdebatan itu mencapai titik puncaknya, dari arah dalam rumah, terdengar suara tangisan bayi yang cukup kencang. Seorang babysitter keluar dari gerbang dengan wajah panik sambil menggendong Alka, putra kecil Arash dan Kaira yang baru berusia 11 bulan. Aduh, maaf Tuan, Nona. Tuan muda Alka bangun tidur langsung mencari umannya, dia menyebut, Mama, sejak tadi. Nangisnya tidak mau berhenti, sudah saya beri susu tetap saja menangis. Nona,
kata babysitter itu, dengan gugup saat mendekati mereka di area gerbang. Melihat putranya menangis, sorot mata Arash yang tadinya dingin seketika mencair. Ia segera melangkah maju dan mengambil Alka dari gendongan pengasuhnya. "Sini, jagoan Abi. Kenapa nangis?" Ucap Arash, dengan nada yang sangat lembut, berbanding terbalik dengan suaranya saat bicara pada perempuan di hadapannya. Namun, Alka yang sedang dalam fase sangat manja kepada umannya, menolak didekap lama oleh Arash. Tangan mungilnya menggapai-gapai ke arah Kaira yang masih memegang ponsel Layla di telinganya. Ma, isak Alka, sambil meronta kecil di gendongan Arash. Alka menarik-narik ujung jilbab Kaira dengan kuat. Kaira yang tidak ingin putranya semakin histeris, terpaksa mendekat agar Arash bisa memindahkan Alka ke gendongannya. Kini, Kaira menggendong Alka di tangan kiri, sementara tangan kanannya masih memegang ponsel yang masih tersambung dengan Layla. "Iya, sayang. Alka kangen sama Uma, iya." Kaira mendekap lembut tubuh gembul babynya itu. "Ning, saya rasa cukup sampai di sini percakapan kita," ucap Kaira, mencoba mengakhiri telepon. Namun Layla masih berteriak di seberang sana. "Saya belum selesai bicara. Berikan teleponnya pada Dr. Arash. Saya mau dengar suara dia." Alka yang mendengar itu tiba-tiba berhenti menangis. Matanya yang bulat dan masih basah oleh air mata menatap ponsel itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan gerakan bayi yang sangat cepat dan tidak terduga. 5. Tangan mungil Alka menyambar ponsel tersebut. Sayang, biar Uma yang pegang." "Iya. Ini punya orang," kata Kaira, lembut, mencoba menahan tangan putranya agar tidak menarik ponsel itu terlalu kuat. Tapi, Alka tetap menariknya. Ia justru tertawa kecil, menganggap tarikan Umanya adalah sebuah ajakan bermain. La menggenggam ponsel itu dengan kedua tangan kecilnya yang kuat. Kaira tidak berani menarik paksa karena takut melukai jari-jari kecil Alka atau membuat Alka terjatuh dari gendongannya. "Alka, kembalikan ke Uma, nak," pinta Kaira. Layla di seberang sana masih terdengar mengoceh, "Halo. Kaira, mana Dr. Arash? Jangan diam saja. Kita masih perlu bicara." Alka sepertinya merasa terganggu dengan suara bising yang keluar dari benda itu. Dengan wajah tanpa dosa dan kekuatan yang lumayan besar untuk bayi seusianya, Alka mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan melempar bola yang baru saja ia pelajari beberapa hari lalu, ia melepaskan ponsel itu, dan PRAKK. Perang. Ponsel itu meluncur indah dan mendarat tepat di atas lantai paving block yang keras di halaman depan gerbang. Perempuan pemilik ponsel di depan mereka terkesiap dan melotot kaget melihat ponselnya hancur. 6. Dek. Perempuan berpakaian syari itu mematung. Matanya melebar menatap serpihan ponselnya yang kini sudah tak berbentuk. Di sisi lain, Alka si pelaku utama justru bertepuk tangan kecil. La tertawa riang, seolah baru saja melakukan sebuah pencapaian besar karena berhasil melenyapkan suara bising yang mengganggu telinganya. Sementara, satpam yang menatap dari pos jaga mengulum bibir menahan tawa. Ia merasa lucu melihat tuan mudanya itu mengambil sikap pada perempuan yang menyebabkan keributan di rumah besar ini. Ma. Oce Alka riang, menyandarkan kepalanya di bahu Kaira dengan wajah tanpa dosa. Kaira menghela napas panjang, antara terkejut dan sedikit merasa lega karena drama telepon itu berakhir dengan cara yang tak terduga. Ia melirik Arash yang masih berdiri di sampingnya. Arash tidak tampak terkejut sama sekali, justru ada kilatan kepuasan yang sangat tipis di sudut matanya saat menatap ponsel yang hancur itu. "Sayang, kalau Alka merasa bosan atau tidak suka dengan sesuatu, berikan ke Uma saja, ya, biar Uma yang menjauhkannya dari Alka. Kalau Alka yang menjauhkannya sendiri, bisa rusak karena tangan kecil Alka belum kuat memegang benda yang berat," kata Kaira, mengusap punggung Alka. Alka hanya mengoceh sambil menyandarkan pipi gembulnya di ceruk leher Umanya.
Tangan Kaira semakin mengusap belakang kepala putranya agar putranya itu tenang dan sabar. Astagfirullah. HP saya, gumam perempuan itu dengan suara gemetar. Ia berjongkok, mencoba memungut sisa-sisa ponselnya, namun ia tahu benda itu sudah mati total. Kaira menatap perempuan itu. Saya minta maaf, ya, Mbak. Tindakan putra kami tadi, benar-benar di luar kendali kami. Tapi, kami akan bertanggung jawab. Arash merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulitnya dengan gerakan tenang. Ia mengambil beberapa lembar uang bernilai besar dan menyodorkannya ke arah perempuan itu. Ganti rugi untuk ponsel Anda, ucap Arash, suaranya kembali dingin. Beli yang baru setelah ini. Saya minta maaf atas tindakan putra saya. Dan sampaikan pesan terakhir saya untuk Ning Laila melalui pesan singkat atau apapun nanti saat Anda sudah membeli ponsel baru. Tugas saya sebagai dokter sudah selesai dengan merujuk Pak Kiai ke tim ahli di Yogyakarta. Jangan lagi ada komunikasi di luar jalur itu. Apapun bentuk komunikasi yang mengedepankan perasaan pribadi dan hawa nafsu, saya menolak. Jangan sampai saya keberatan dan mengambil langkah serius jika dia mengganggu rumah tangga saya. Perempuan itu mendongak, menatap uang di tangan Arash dengan ragu. Tapi, Dok, Ning Laila pasti marah besar kalau saya kehilangan kontak seperti ini, lirihnya. Itu bukan urusan suami saya lagi, potong Kaira, sambil mengelus punggung Alka yang mulai tenang. Fokuslah pada amanah awal Anda, yaitu kembali ke Yogyakarta dan membantu keluarga Pak Kiai di sana. Sampaikan pada Ning Laila, bahwa saat ini yang dibutuhkan Pak Kiai adalah doa dan ketenangan keluarganya, bukan mencari-cari seseorang hanya karena obsesinya. Kaira mendekat, memberikan tatapan yang sangat dalam. Dan tolong, ingatkan beliau tentang kehormatan. Suara tangisan anak saya tadi adalah pengingat bahwa di sini ada sebuah keluarga yang utuh. Jangan biarkan beliau melangkah lebih jauh sampai merusak marwahnya sendiri sebagai seorang perempuan yang harus menjaga identitasnya sebagai putri seorang kiai. Mendengar kalimat terakhir Kaira tadi, perempuan itu seperti merasa terpancing lagi. Ucapan terakhir Kaira terasa mengusik hatinya untuk membela Laila karena di mata dan hati perempuan itu, Laila adalah perempuan baik-baik. Maaf, Nona Kaira, Dokter Arash, ucap perempuan itu, bukankah dalam agama kita diajarkan untuk saling menolong, apalagi ini menyangkut nyawa seorang ulama, seorang kiai yang dihormati banyak umat. Menolak. 7. Menolong orang tua yang sedang kritis itu bukankah termasuk menutup pintu rahmat? Ning Laila hanya menjalankan birrul waladain, yaitu berbakti pada ayahnya, orang tuanya. Apakah kecemburuan Nona Kaira harus lebih besar daripada rasa kemanusiaan dan pahala menolong sesama? Sebelumnya, maaf kalau saya lancang berkata seperti ini. Hanya mengingatkan. Kaira menatap perempuan itu tanpa berkedip. Sorot matanya tetap tenang, tak goyah sedikit pun. Menolong itu ada adab dan batasannya, balas Kaira, tenang. Islam tidak pernah mengajarkan kita melanggar batasan mahram hanya demi sebuah alasan kemanusiaan yang bisa diselesaikan dengan cara lain. Suami saya sudah menolong secara profesional. Jika Anda bicara soal rahmat, maka menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindarkan diri dari fitnah juga merupakan jalan mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan, memaksa suami orang pergi jauh demi menenangkan hati perempuan lain yang bukan haknya, itu bukan birrul waladain, itu adalah hawa nafsu yang dibalut agama. Jangan memanfaatkan syariat sebagai alat pemuas hawa nafsu kalian, sahut Arash. Dek, perempuan itu tampak tersentak mendengar ucapan Arash, mulutnya terbuka hendak menyanggah lagi. Tetapi Ning Laila itu orang bailek, beliau hanya sedang kalut. Tepat, saat perempuan itu hendak melanjutkan kalimatnya, Alka yang sedari tadi memerhatikan dengan mata bulatnya, tiba-tiba bereaksi. Seolah mengerti bahwa perempuan di depannya ini sedang menyudutkan Abi dan umannya, tubuh gembul Alka mendadak condong ke depan dari gendongan Kaira. Sret,
Tangan mungil Alka yang kuat menyambar bagian depan kerudung perempuan itu. Lah menariknya dengan bertenaga hingga kepala perempuan itu sedikit terhuyung ke depan. Astagfirullah. De Alka, lepaskan. Seru perempuan itu, kaget. Alka, sayang. Itu bukan mainan. Lepas. Ya, nanti tangan Alka sakit kalau menariknya seperti itu. Kaira berusaha menahan tubuh Alka agar tidak terjatuh. Arash dengan sigap langsung bergerak. Tangan besarnya memegang pergelangan tangan kecil Alka, mencoba melepaskan cengkeraman putranya dari kerudung perempuan itu. Alka, lepas, nak. Tidak boleh begitu, jagoan, ucap Arash. Setelah pegangan itu terlepas, Alka tidak diam. Bukannya merasa bersalah, bocah berusia 11 bulan itu justru menatap tajam ke arah perempuan itu. Alisnya yang tipis tampak bertaut, menciptakan ekspresi marah yang sangat menggemaskan di wajah gembulnya yang bulat. Alka mengoceh dengan suara lantang, sambil telunjuk mungilnya menunjuk-nunjuk tepat ke arah wajah perempuan itu. Alka seolah sedang memberikan ceramah panjang atau peringatan keras agar perempuan itu segera pergi. Sedang, perempuan itu, yang tadinya emosi, tiba-tiba luluh melihat tingkah Alka. Wajahnya yang tegang berubah menjadi senyuman tipis. Masya Allah, pintarnya anak ini. Kamu mau bela Uma? Iya. Gemas sekali. Gumam perempuan itu, tiba-tiba merasa luluh melihat Alka yang mengoceh sambil menunjuk-nunjuk dirinya. Terbawa perasaan gemas, perempuan itu secara refleks memajukan wajahnya ke arah Alka, berniat hendak mengusap pipi atau sekadar mencium aroma bayi dari jarak dekat. Alka, yang merasa musuhnya justru mendekat, tidak membuang waktu. Dengan gerakan yang sangat cepat bahkan melampaui refleks Arash yang seorang dokter, tangan gembul Alka melayang. Plak, bunyi tamparan kecil terdengar jelas saat telapak tangan Alka mendarat telak di pipi perempuan itu. Alka, Kaira terpekik, benar-benar tidak menyangka putranya akan seberani itu. Ia segera menarik Alka. 8. Menjauh dan memeluknya erat. Ya Allah, maafkan putra saya. Kaira segera menoleh ke arah Alka. Sayang, tangan manisnya untuk makan dan berdoa kepada Allah, ya, bukan untuk memukul orang. Itu tidak sopan, sayang. Minta maaf sama tante. Alka hanya menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Kaira, mengeluarkan helaan napas kecil seolah sudah puas memberikan pelajaran. Sementara itu, Arash berdeham keras, berusaha menutupi senyum lebar yang hampir pecah di wajahnya. Ia melirik ke arah gerbang, di mana Pak Satpam yang sedari tadi menyaksikan kejadian itu tampak membuang muka sambil memegang perut. Bahu Pak Satpam berguncang hebat, ia jelas sedang berjuang mati-matian menahan tawa agar tidak meledak di depan tamu tersebut. Perempuan itu memegangi pipinya yang baru saja digeplak oleh Alka. Rasa panas di pipinya tidak seberapa dibanding rasa malunya yang luar biasa. Saya permisi dulu, ucap perempuan itu, terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perempuan itu langsung pergi. Uang ganti ruginya, teriak Arash. Namun, perempuan itu tidak menoleh sama sekali. Kehancuran mentalnya karena rasa malu lebih sakit daripada kehancuran ponselnya. Setelah perempuan itu menjauh, Arash tidak bisa menahannya lagi. Ia tersenyum lebar sambil mengelus punggung Alka. Sepertinya dia benar-benar anak Abi, kata Arash, bangga. Mas, jangan didukung, nanti Alka kebiasaan mukul orang, protes Kaira, walau akhirnya ia sendiri tidak bisa menahan senyum tipis di balik cadarnya. Gak apa-apa kalau orangnya bandel seperti tadi, jawab Arash. Mas, Kaira menyipitkan mata memberikan peringatan. Arash terkekeh. Maaf, sayang. Pagi harinya, saat Arash dan Kaira hendak berangkat ke rumah sakit, Alka menangis keras. Ya, Kaira sudah mulai aktif di rumah sakit saat ini atas permintaan rumah sakit tempat Arash bekerja yang kekurangan tenaga medis, karena beberapa dokter mengundurkan diri. Awalnya, Kaira berniat aktif di rumah sakit ketika Alka genap 1 tahun,
tapi karena permintaan dari papa mertuanya selaku direktur rumah sakit juga, Kaira terpaksa mengiyakan. Namun, sebelum aktif, Kaira mencoba mengetes Alka terlebih dahulu. 1 bulan yang lalu apakah Alka sudah bisa ditinggal? Dan benar saja, putra kecilnya itu tidak cengeng. Ia seolah mengerti kalau umahnya harus bekerja demi menolong orang lain. Tapi, kali ini berbeda, Alka menangis keras melibat Kaira hendak pergi. Sayang, hari ini, Alka gak mau ditinggal Uma, iya. Baik, Uma akan tetap di sini, kata Kaira. Kaira segera meletakkan kembali tas kerja yang baru saja ia ambil di atas meja konsol. Hatinya mencelos mendengar tangisan putranya yang begitu menyayat hati. Ia sudah siap membatalkan semua jadwalnya hari ini, karena baginya, ketenangan Alka adalah prioritas utama di atas segalanya, bahkan di atas panggilan tugas sekalipun. Kap, sayang. Iya, Uma di rumah. Uma tidak jadi pergi, bujuk Kaira, lembut sambil menciumi pipi gembul Alka yang basah oleh air mata. Ia mulai duduk di sofa, berniat menenangkan putranya di sana. Namun, di luar dugaan, tangisan Alka justru semakin menjadi-jadi saat Kaira duduk. Tubuh mungilnya meronta kuat dalam dekapan Kaira, kakinya menendang-nendang udara dengan penuh protes. La menolak ditenangkan. 9. Alka seperti ingin turun dan merangkak ke arah Arash, karena saat ini, Alka sedang dalam fase bisa berdiri dan melangkah kecil walaupun belum lancar berjalan. Loh, sayang, kenapa? Katanya mau sama Uma. Kaira semakin bingung. Arash yang sedari tadi berdiri di dekat ambang pintu sambil memegang kunci mobil, mengamati pemandangan itu dengan saksama. Arash melihat bagaimana mata bulat Alka yang basah itu terus-menerus melirik ke arah pintu keluar, lalu beralih menatapnya tepatnya, menatap jas putih dokter yang tersampir di lengan Arash. Tangan mungil Alka terlepas dari rangkulan di leher Kaira, lalu dengan semangat berapi-api menunjuk-nunjuk ke arah Arash dan pintu depan secara bergantian. Oce Alka. Di sela isak tangisnya, suaranya terdengar menuntut. Arash tersenyum tipis, ia paham seketika. Ia melangkah mendekati istri dan anaknya. Sayang, panggil Arash, lembut, menghentikan tangan Kaira yang hendak melepas cadarnya. Sepertinya kamu salah paham. Kaira mendongak, menatap suaminya dengan kening berkerut. Salah paham bagaimana, Mas? Bukannya Alka gak mau aku pergi. Atau Alka gak mau kamu pergi juga? Arash menggeleng pelan. Bukan. Dia bukan tidak mau Abi dan umahnya pergi. Dia menangis karena dia tidak mau ditinggal. Itu artinya dia mau aku di rumah, kan, Mas? Kata Kaira, masih belum menangkap maksud suaminya. Arash terkekeh pelan. Ia membungkuk, mengulurkan tangannya pada Alka. Sini, jagoan Abi. Tanpa ragu sedikit pun, Alka langsung berpindah ke gendongan Arash. Arash kemudian membawa Alka berjalan beberapa langkah menuju pintu utama, menjauh dari sofa. Alka mau ikut Abi sama Uma kerja. Mau naik mobil ke rumah sakit? Tanya Arash, menatap lurus ke mata putranya. Ajaib. Tangisan histeris itu berhenti seketika. Alka mengangguk. Ya, terdengar gumaman jelas dari mulut kecilnya, karena ia sudah mulai mengerti ketika diajak bicara. Mata bulat Alka yang masih berair langsung berbinar cerah. Ia menoleh cepat ke arah mobil yang terparkir di halaman, lalu kembali menatap Arash dan mengangguk-anggukkan kepala kecilnya dengan semangat 45. Ia menepuk-nepuk dada bidang Arash dengan tangan gembulnya. Arash mencium puncak kepala Alka dengan gemas. Sepertinya jagoan kita sudah bosan di rumah terus. Dia mau melihat dunia luar, dan mungkin dia juga ingin memastikan tidak ada orang asing lagi yang mengganggu umahnya di luar sana. Kaira berdiri, mengambil kembali tasnya dengan helaan napas lega. La menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah putranya yang semakin hari semakin pintar dan tak terduga. Baru 11 bulan, anak Uma ini sudah pintar, ya, puji Kaira.
Karena perkembangan setiap anak itu berbeda, sayang, tidak bisa diukur hanya dari usia, jawab Arash. Kaira mengangguk. Ya sudah kalau begitu. Alka boleh ikut Abi dan Uma. 10. Kaira bergerak cepat menuju kamar bayi. Keputusannya menyetujui untuk membawa Alka ke rumah sakit bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Sebagai tenaga medis, ia sangat memahami risiko penularan penyakit di lingkungan rumah sakit, terutama bagi bayi berusia 11 bulan yang sistem imunnya belum sesempurna orang dewasa. Sus, tolong bantu saya siapkan perlengkapan untuk Alka, ujar Kaira, kepada pengasuh Alka. Siap, Nona, jawab pengasuh. Kaira mulai memilah pakaian. Ia memilihkan baju lengan panjang dan celana panjang berbahan katun yang nyaman namun menutupi kulit Alka dengan baik. Ia juga memakaikan kaos kaki. Sebelum memakaikan baju, Kaira memastikan tubuh Alka bersih dan sudah diolesi minyak telon agar tetap hangat. Gunakan face shield khusus bayi yang sudah kita beli kemarin, Sus. Meskipun tidak menjamin sepenuhnya, setidaknya itu bisa menjadi penghalang fisik jika ada orang yang tiba-tiba bersin atau batuk di dekat Alka, instruksi Kaira. Siap, Nona, saya sudah sediakan, jawab Suster Iren. Terima kasih, Sus. Selain pakaian, Kaira menyiapkan satu tas khusus yang berisi cairan pembersih tangan khusus bayi, tisu basah antiseptik, serta beberapa mainan yang permukaannya mudah dibersihkan dengan alkohol. Ia juga membawa selimut cadangan dan beberapa set pakaian ganti. Ia memastikan semua botol susu dan wadah makanan pendamping ASI tertutup rapat dan steril. Ma, gumam Alka, mengulurkan tangan ke arah umnya. Kaira tersenyum, ia langsung menggendong Alka lagi. Iya, sayang. Alka ikut sama Uma dan Abi, ya, tapi harus ada pelindung tubuhnya dulu, biar Alka tidak terjangkit penyakit. Oke. Alka tersenyum sambil meronta di pelukan Umanya. Ia terlihat sangat riang menyaksikan persiapan yang dilakukan Umanya untuk dirinya. Arash masuk ke kamar, ia sudah rapi dengan kemeja formal dan jam tangan melingkar di pergelangan tangannya. Ia melihat kesibukan istrinya yang super sibuk itu. Masya Allah, gumam Arash. Kenapa, Mas? Tanya Kaira. Nggak ngangka saja, Gunara yang dulu kecil, imut, sekarang sudah disibukkan oleh bayi lucu di gendongannya, sindir Arash. Kaira tersenyum sambil geleng-geleng. Sedang, Alka semakin meronta-ronta di gendongan Umanya. Putra kecil Arash dan Kaira itu super aktif dan tak gampang lelah sedikit pun. Sudah siap? Tanya Arash. Sudah, Mas. Tapi, nanti di rumah sakit, Alka harus langsung dibawa ke ruang istirahatmu di Poli, ya. Jangan lewat jalur umum yang terlalu ramai. Aku ingin dia tetap di lingkungan yang terkontrol, Mas, jawab Kaira. Arash mengangguk setuju. Kita gunakan lift khusus staf dan dokter. Aku sudah meminta petugas kebersihan untuk mensterilkan ruang istirahat di dalam poliku pagi ini supaya steril. Setelah beberapa menit, semua persiapan selesai, mereka akhirnya berangkat. Arash menyetir sendiri, sementara Kaira, Alka, dan Suster Iren duduk di kursi belakang. Selama perjalanan, Alka tampak sangat antusias melihat pemandangan dari balik jendela mobil. Sesekali ia mengoceh tidak jelas sambil menunjuk pohon atau kendaraan yang lewat. 11. Asteris. Begitu tiba di lobi rumah sakit, suasana mendadak berubah tenang. Kehadiran Arash selalu memberikan efek segan bagi siapapun yang melihatnya. Arash berjalan dengan langkah tegap, wajahnya datar tanpa ekspresi membuat para staf rumah sakit lebih memilih untuk menunduk atau memberi salam singkat tanpa berani berbasa-basi. Arash menggendong Alka dengan pelindung wajah membuat bayi mungil itu seperti astronot cilik, sedang di sampingnya Kaira berjalan sambil tak henti menatap putranya yang tampak ceria. Beberapa perawat berbisik-bisik, mengagumi keharmonisan keluarga dokter tersebut. Namun, tidak ada satupun yang berani mendekat karena tatapan tajam Arash seolah membangun dinding pembatas di antara mereka. Dokter Arash.
Kaira. Sebuah suara cempreng memanggul mereka. Perempuan dengan jas putih dokter berlari kecil menghampiri mereka. Ia adalah Natasha, teman sejawat Kaira di bagian gawat darurat. Ya ampun, ini Alka. Ganteng banget. Mirip banget sama abinya kalau lagi marah. Hehe, seru Natasha, tanpa rasa takut pada aura dingin Arash. Natasha mencoba mendekat dan mengulurkan tangannya, berniat mencubit gemas pipi Alka yang terlihat sangat bulat dari balik face shield. Namun, sebelum tangan Natasha menyentuh kulitnya, Alka yang sedang berada di gendongan Arash tiba-tiba bereaksi. Ia mencengkeram kuat kerah jas putih Arash, menariknya hingga wajah Arash sedikit tertunduk. Ia menyembunyikan wajahnya di dada abinya, seolah-olah sedang menolak keras interaksi dengan orang asing. Yah, ditolak. Tawa Natasha pecah. Arash hanya menanggapi dengan dehaman singkat. Kami harus segera ke poli. Ada jadwal pasien yang sudah menunggu. Kaira tersenyum di balik cadarnya. Maaf ya, Dokter Natasha. Alka sepertinya masih butuh adaptasi. Sampai bertemu nanti di IGD, aku akan segera ke sana setelah menaruh keperluan Alka. Oke siap, Dokter Kaira. Seru Natasha. Arash membawa Alka menuju ruang poliklinik penyakit dalam. Sebelum masuk ke area poli yang biasanya dipenuhi pasien, Arash memastikan mereka melewati jalur belakang. Sesampainya di ruang kerjanya, ia membawa Alka masuk ke dalam ruang istirahat pribadi yang terletak di bagian dalam ruang praktiknya. Ruangan itu sudah dibersihkan secara menyeluruh. Suster Iren segera mengeluarkan barang-barang Alka. Kaira memastikan sekali lagi bahwa suhu ruangan tidak terlalu dingin untuk putranya. Alka di sini dulu dengan Suster Iren, ya. Abi ada di ruang sebelah, kalau ada apa-apa, suster bisa langsung panggil saya, instruksi Arash, kepada pengasuh tersebut. Baik, Tuan, jawab Suster Iren, saya akan menjaga Tuan muda dengan baik. Terima kasih, ya, Bi, ucap Kaira. Ia mencium kening Alka sebelum berpamitan. Uma kerja dulu ya, jagoan. Alka baik-baik di sini sama Sus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alka hanya menatap Umanya dengan mata bulatnya, lalu kembali sibuk dengan mainan bola plastiknya yang baru saja disemprot cairan disinfektan oleh Suster Iren. Kaira kemudian melangkah menuju instalasi gawat darurat. Di sana, ia langsung dihadapkan dengan rutinitas yang padat. Sebagai dokter, Kaira dikenal sangat profesional. Ia bisa bersikap sangat lembut kepada pasien yang ketakutan, namun bisa menjadi sangat tegas saat memberikan instruksi kepada perawat atau mahasiswa koas yang melakukan kesalahan. 12. Pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Jadwal praktik Arash di poli penyakit dalam telah usai. Ia merasa rindu pada putranya, sekaligus ingin mengecek keadaan istrinya di IGD. Arash memutuskan berjalan ke ruang istirahatnya. Assalamualaikum, sayang. Sapa Arash. Alka yang mengenali suara itu segera menoleh ke arah abinya. Ia langsung merangkak dan meraih kaki abinya. Pelan-pelan, Alka berdiri dengan berpegangan pada kaki panjang Arash. Masya Allah. Jagoan Abi semakin pejentar berdirinya. Arash langsung mengangkat Alka dan menggendongnya. Sus, saya mau ajak Alka ketemu Umanya dulu di IGD. Baik, Tuan. Saya akan membereskan tas perlengkapan Tuan muda, setelah itu menyusul, jawab Suster Iren. Baik, Sus. Sekalian kita makan siang, Suster ikut bersama kami. Suster Iren tersenyum harus. Selama ini, Arash dan Kaira selalu menghargainya. Setiap keluar bersama mereka, Suster Iren tidak pernah kelaparan. Terima kasih banyak, Tuan, kata Suster Iren. Sebelum keluar dari poli, Arash memastikan Alka menggunakan kembali pelindung wajahnya. Lalu, ia membawa Alka berjalan menuju loron. Pemandangan ini sangat langka di rumah sakit, seorang dokter spesialis yang dulunya dikenal kaku dan dingin,
kini berjalan dengan seorang bayi gembul yang sibuk memainkan pulpen di saku jas ayahnya. Begitu tiba di pintu masuk IGD, Arash menghentikan langkahnya. Matanya menyipit tajam melihat sesuatu. Di ujung koridor IGD, ia melihat Kaira sedang berdiri bersama seorang dokter senior. Dokter tersebut adalah salah satu konsultan bedah yang memang dikenal ramah dan sering memberikan bimbingan. Mereka tampaknya sedang mendiskusikan hasil ronsen seorang pasien yang baru saja masuk. Kaira tampak menjelaskan sesuatu dengan serius, namun sesekali ia mengangguk dan memberikan senyuman tipis yang terlihat dari kerutan di sudut matanya, ketika Dr. Hardy memberikan sebuah lelucon kecil untuk mencairkan suasana kerja yang tegang. Cek, Arash berdecak. Raut wajahnya mulai berubah. Alka yang berada di gendongan Arash, merasakan perubahan suasana hati abinya. Ia mendongak, menatap wajah Arash yang kini tampak mengeras dengan rahang yang terkatup rapat. Bukannya menangis melihat wajah seram ayahnya, Alka justru mengeluarkan suara tawa kecil. Ia mengoceh sambil menunjuk ke arah abinya. Alka seolah menertawakan ekspresi wajah Arash. Ia memukul-mukul pelan pundak Arash dengan telapak tangannya yang kecil, seakan sedang meledek abinya. "Jangan tertawa, Alka," bisik Arash, dengan suara rendah. "Lihat Uma kamu. Sepertinya dia sudah melupakan kamu karena asyik mengobrol sama laki-laki itu," kata Arash. Mendengar ucapan abinya, Alka justru semakin tertawa keras. Suara tawanya yang renyah menarik perhatian beberapa perawat di dekat sana, namun Arash tidak peduli. Arash segera melangkah lebar menuju tempat Kaira berdiri. Kaira yang sedang mendengarkan penjelasan dokter tadi seketika terkejut saat merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan mendapati suaminya berdiri dengan ekspresi yang sangat sulit dijelaskan, namun Kaira hafal jelas makna ekspresi wajah itu. "Assalamualaikum," ucap Arash, dingin. 13. Waalaikumsalam. Dokter Arash," sapa dokter tadi, dengan sopan. "Kebetulan sekali, saya sedang mendiskusikan pasien rujukan dari poli Anda tadi." Arash tidak langsung menanggapi itu. Ia justru menatap Kaira, lalu tanpa berkata apa-apa, ia memindahkan Alka yang masih tertawa ke dalam dekapan Kaira. Alka ingin bersama umanya. Katanya, dia rindu karena umanya terlalu sibuk bicara sampai lupa waktu, sindir Arash. Kaira tercengang. Ia refleks menerima Alka salam gendongannya. "Astagfirullah, Mas." Lirihnya, paham arti dari ekspresi suaminya itu. Sedangkan, Alka yang kini sudah berada di pelukan Kaira, langsung memegang cadar umanya dan menariknya sedikit, lalu menoleh ke arah Arash dan kembali tertawa. Bocah itu seolah puas telah berhasil membuat umanya berhenti bicara dengan orang lain dan kembali memperhatikannya. Arash membenarkan letak kacamatanya, wajahnya kembali datar seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa menatap saya seperti itu? Saya hanya mengantarkan anakmu. Dia yang meminta ingin menyusul. Benar, kan, Alka? Anaknya lagi yang ditumbalkan." 14. Dokter Hardy tertegun sejenak, memandang Arash yang berdiri kaku dengan tatapan dingin menatap dirinya, lalu beralih menatap Alka yang masih asyik tertawa cekikikan di pelukan Kaira sambil meronta-ronta. Sebagai dokter bedah senior, Dokter Hardy sangat tahu bagaimana karakter juniornya ini Arash. "Ah, begitu ya. Baik, baik. Sepertinya memang ada pasien darurat yang lebih membutuhkan perhatian dokter Kaira sekarang," ujar Dokter Hardy, sambil menahan tawa. Ia menepuk bahu Arash pelan, Arash hanya menjawab dengan lirikan saja. "Saya permisi dulu, Dokter Arash, Dokter Kaira. Dan, jagoan kecil. Jangan terlalu keras menertawakan abimu, ya." Dokter Hardy melenggang pergi dengan tawa tertahan. Begitu Dokter Hardy menjauh, Kaira segera memperbaiki posisi gendongannya terhadap Alka yang tidak bisa diam. Ia menatap Arash dengan alis yang bertaut, heran. "Mas,
Tadi itu Dokter Hardy cuma jelasin hasil CT scan pasien kecelakaan tadi pagi dan pasien dari rujukan poli penyakit dalam, pasien kamu, Mas. Kenapa tiba-tiba bawa-bawa Alka sebagai alasan? Kata Kaira, menjelaskan agar suaminya itu tidak salah paham. Aku tidak berbohong, jawab Arash, datar, tangannya sibuk membenarkan letak stetoskop di lehernya yang sebenarnya sudah rapi. Tadi, di lorong, Alka menunjuk-nunjuk ke arah IGD. Secara psikologis, bayi memiliki insting kuat jika ibunya sedang ditangguh, diganggu atau sekadar diajak diskusi medis, Mas. Kaira mencoba menahan senyum. Alka yang seolah menjadi wasit di antara kedua orang tuanya, tiba-tiba menarik ujung cadar Kaira hingga terbuka sedikit, lalu menoleh ke arah Arash. Ba, seru Alka, sambil memamerkan gusinya yang baru ditumbuhi 2 gigi kecil. Tuh, lihat. Dia bahkan setuju dengan abinya, klaim Arash, tanpa ekspresi, padahal dalam hati ia sangat ingin mencium pipi gembul anaknya yang baru saja mendukungnya. Dia itu cuma manggil kamu, Mas. Bukan setuju. Kaira geleng-geleng kepala. Ayo kita ke kantin saja. Kamu pasti sudah lapar, kan, Mas? Suster Iren sudah menunggu di sana. Tapi, kamu mau makan di kantin atau di luar saja? Tanya Arash. Kantin saja, Mas, untuk hari ini. Kaira tersenyum. Oke. Mereka berjalan menuju kantin khusus staf di lantai 2. Arash berjalan di samping Kaira, tangannya secara berada di belakang punggung istrinya, seolah ingin mengumumkan pada seluruh penghuni rumah sakit bahwa dokter IGD ini adalah miliknya. Di kantin itu, Suster Iren sudah duduk manis dengan tas perlengkapan bayi yang siap sedia. Arash memesan makanan, lalu kembali duduk ke meja yang sudah dipesan. Tak lama, makanan yang dipesan tadi datang. Alka duduk di kursi bayi yang disediakan kantin, tapi ia tak bisa diam. Alka sibuk memukul-mukul meja dengan sendok plastik. Setiap kali Arash mencoba menyuapi Kaira potongan buah sebagai permintaan maaf terselubung atas aksi cemburunya tadi, Alka langsung berteriak protes. Seru Alka, sambil menarik-narik lengan baju Arash. Tunggu sebentar, Alka. Uma kamu butuh vitamin, ujar Arash serius. Sepotong jeruk dari piring Arash tiba-tiba melayang dari tangan gembul itu. Alka melemparkannya tepat ke arah jas putih Arash. 15. Pluk. Sari jeruk itu mendarat manis di kerah jas Arash yang tadinya sangat licin dan bersih. Suster Iren menutup mulut, kaget melihat tindakan Alka. Arash terdiam. Ia melihat noda kuning di jasnya, lalu melihat ke arah putranya. Alka justru bertepuk tangan dengan riang, merasa telah melakukan sebuah prestasi besar. Masya Allah, sayang, Alka sedang melakukan protes karena Abi tadi cemburu, ya? Tanya Kaira, sambil membersihkan noda di jas Arash dengan tisu basah. Tapi, lain kali, protesnya jangan seperti itu, ya? Kasihan Abi kalau bajunya kotor seperti ini. Protes itu juga bisa dibicarakan baik-baik, loh, sayang, nasihatnya. Sepertinya dia sedang bersekongkol dengan Dokter Hardy. Harusnya, dia membela abinya, gumam Arash, sambil menghela napas pasrah. Ia melepaskan jas putihnya, menyisakan kemeja formal yang lengannya ia gulung hingga siku. Saking gemasnya, ia mengangkat dan menggendong putranya itu. Kalau kamu bela Dokter Hardy lagi, Abi gak akan biarin kamu dekat-dekat sama Uma lagi, ancamnya. Kaira menahan tawa mendengarnya. Sini, biar aku yang gendong Alka, Mas. Kamu makan saja dulu, tawar Kaira. Baru saja Kaira hendak mengambil Alka, si bayi mungil itu tiba-tiba meraih leher Arash dan memeluknya erat. Kepalanya disandarkan di bahu abinya dengan manja. La mengeluarkan suara dengkuran kecil. Arash yang tadinya ingin marah karena jasnya kotor, seketika lumer. Tangannya yang besar mengelus punggung Alka dengan sangat lembut. Anak ini benar-benar duplikatmu, Mas.
Dingin-dingin tapi sebenarnya mau dimanja, ledek Kaira. Aku tidak dingin, bantah Arash, meski ia tetap membiarkan Alka bergelayut di lehernya. Aku hanya menjaga privasi perasaan, Kaira. Iya, privasi perasaan yang tadi hampir terbuka di depan Dr. Hardy, sahut Kaira. Arash pura-pura tidak mendengar. Ia mengambil sendok, lalu dengan nada yang jauh lebih lembut, ia menatap istrinya. Kaira, lain kali kalau konsultasi dengan dokter bedah, tidak perlu berdiri sedekat itu, kata Arash. Alka tiba-tiba mendongak, menatap abinya, lalu menepuk pipi Arash dengan tangan mungilnya yang masih lengket bekas jeruk. Puk, puk, tuh, Mas. Alka saja menyuruhmu sadar, gak boleh cemburu terus, ledek Kaira lagi. Arash akhirnya tidak bisa menahan senyum tipisnya. Ia mengecup pucuk kepala Alka yang tertutup pelindung wajah yang sudah sedikit miring. Ya sudah. Setelah ini, kita pulang. Tidak ada bantahan. IGD bisa dijaga dokter lain dulu. Baik, Mas. Tugasku juga sudah selesai, kok. Asteris. Mereka kini sudah berada di rumah. Alka merangkak dengan kecepatan kilat di atas karpet bulu ruang tengah. Energi bayi 11 bulan itu seolah baru saja diisi ulang setelah tidur singkat di mobil tadi. Suster Irene segera membawa tas perlengkapan ke belakang, sementara Arash melepas kemejanya yang bernoda jeruk, menyisakan kaos dalam putih yang membungkus tubuh atletisnya. Ia menghela napas panjang, mencoba menetralkan sisa-sisa rasa panas di hatinya akibat insiden Dr. Hardy tadi. Mas, mandi dulu sana, biar segar, saran Kaira, sambil melepas cadarnya dan menaruh tas kerjanya. Nanti saja. Aku mau bicara sebentar sama kamu, ujar Arash. Ia duduk di sofa, memerhatikan Kaira yang sedang berusaha melepaskan kaos kaki Alka yang meronta-ronta kegirangan. 16. Bicara apa lagi? Masalah Dr. Hardy. Mas, demi Allah, dia itu sudah seperti ayah buat kami di IGD. Umurnya saja sudah hampir kepala 5. Kaira tertawa kecil, menoleh ke arah suaminya yang masih memasang wajah datar. Usia bukan jaminan, Kaira. Laki-laki tetap laki-laki. Apalagi kalau melihat rekan kerjanya tertawa sampai matanya menyipit begitu, bantah Arash, dengan sifat posesifnya. Arash bangkit mendekati Kaira yang masih berjongkok di depan Alka. Ia menarik lembut tangan istrinya, berniat membawa Kaira ke area yang sedikit lebih tenang agar bisa memberikan wejangan pribadi sebagai suami. Ikut aku sebentar ke atas, bisik Arash, dengan suara rendah yang biasanya sukses membuat jantung Kaira berdetak tidak karuan. Namun, baru saja Arash menarik tangan Kaira selangkah, sebuah tangan mungil yang gembul tiba-tiba mencengkeram kuat kaki celana Arash. Alka, yang tadi sibuk dengan mainan bolanya, sekarang sudah berada di posisi berdiri, berpegangan pada lutut abinya sambil mendongak protes. Apa? Pa, ma, teriak Alka, dengan volume yang cukup untuk membangunkan tetangga sebelah, V. Alka, Abi mau bicara sama Uma. Alka sama Sus Iren dulu, kata Arash, mencoba bernegosiasi dengan bayi yang belum paham konsep privasi itu. Bukannya pergi, Alka justru mengangkat kedua tangannya ke atas seolah minta digenggam. Tuh, Mas. Anaknya tidak kasih izin, ledek Kaira, sambil menahan tawa. Arash akhirnya menyerah dan mengangkat Alka ke dalam dekapannya. Tapi dasar Alka, begitu sampai di gendongan Arash, ia bukannya diam, malah dengan sengaja menarik-narik rambut abinya di samping telinga dengan cengkeraman jari mungil ajaibnya. Aduh, Alka. Sakit, nak, keluh Arash. Kepalanya sampai terdongak karena tarikan tangan mungil itu. Cek, pantesan opa kamu kewalahan menghadapi kamu, Alka. Tangan kamu seajaib ini. Kaira yang melihat pemandangan itu tertawa lepas. Ia mendekat, berniat membantu melepaskan tangan Alka dari rambut Arash. Namun, begitu wajah Kaira mendekat, Alka tiba-tiba melepaskan rambut abinya dan beralih mencengkeram hijab Kaira,
lalu menarik wajah Umanya hingga dahi mereka bertiga bertemu. Jeduk. Astagfirullah, gumam Arash dan Kaira, serentak karena dahi mereka tidak sengaja beradu gara-gara tarikan. Alka justru tertawa melihat ekspresi kaget kedua orang tuanya. Ia bahkan bertepuk tangan sambil meronta-ronta dalam gendongan abinya. Sepertinya, diagnosaku salah, Mas, ujar Kaira, sambil mengusap dahinya yang sedikit merah. Bukan kamu yang cemburuan, tapi Alka yang tidak mau Umanya disentuh siapapun, termasuk abinya sendiri. Arash geleng-geleng menatap putranya. Kamu benar-benar ingin jadi bos di rumah ini, iya. Ia mencubit gemas pipi Alka. Gimana kalau kita bagi tugas, Dokter Arash? Tawar Kaira. Pak Dokter mandikan Alka, biar dia segar dan cepat mengantuk. Setelah itu, baru kita bicara tanpa gangguan si kecil ini. Arash menatap Alka, lalu menatap Kaira. Sebuah seringai tipis muncul di wajahnya. Ide bagus. Tapi kalau dia menangis saat saya mandikan, kamu harus tanggung jawab memberikan kompensasi atas waktu saya yang terbuang. Setuju, Dokter Kaira. Kompensasi apa? Tanya Kaira polos. Jangan tanya sekarang. Ada mata-mata kecil di sini, bisik Arash, sambil melirik Alka yang sedang menatap mereka dengan mata bulatnya yang jeli. Arash langsung membawa putranya ke kamar mandi. Sedangkan, Kaira duduk bersandar di sofa untuk 17. Mengistirahatkan tubuhnya yang terasa sangat lelah hari ini. Dret. Ponsel Arash bergetar. Kaira langsung mengambilnya dan membawanya ke kamar mandi. Mas, ada telepon dari nomor tidak dikenal, lapor Kaira. Jawab saja, sayang. Kaira langsung menjawabnya. Terdengar, suara isakan tangis dari ujung telepon itu. Kaira mengerutkan kening mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf, dengan siapa? Tanya Kaira. 18. Begitu melihat Kaira mendekat ke kamar mandi, Alka langsung merangkak cepat dari playmat dekat ranjang untuk meraih kaki Umanya. Ia memegang kuat kaki Umanya, lalu perlahan berdiri sambil mendongak. Ma, panggil Alka, sambil mengangkat satu tangannya. Kaira tersenyum. Masya Allah. Putra Uma mau digendong. La langsung mengangkat Alka ke dalam gendongannya. Mengingat panggilan tadi masih terhubung, Kaira kembali mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Lagi-lagi, suara di ujung sana hanya berupa isakan yang tersengal-sengal, seolah seseorang sedang menahan sesak yang luar biasa. Tidak ada kata-kata, hanya bunyi napas yang berat dan tangisan yang pilu dari seberang telepon. Halo, Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Ya. Tanya Kaira sekali lagi. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Isakan itu justru terdengar semakin keras selama beberapa detik sebelum kembali meredup menjadi suara napas yang tidak teratur. Kaira menoleh ke arah Arash yang sedang sibuk menyiapkan air hangat di dalam bak mandi bayi. Arash yang menyadari istrinya masih berdiri mematung di pintu kamar mandi dengan ponsel di telinga, langsung menoleh. Siapa, sayang? Tanya Arash. Nggak tahu, Mas. Hanya suara orang menangis. Perempuan, sepertinya, jawab Kaira, dengan raut wajah khawatir. Arash mematikan keran air. La berdiri tegak, memandang ponsel di tangan Kaira dengan tatapan menyelidik. Sebagai laki-laki yang tidak suka dengan sesuatu yang tidak jelas, ia menghela napas kasar. Matikan saja. Kalau memang penting atau darurat, dia akan bicara atau mengirim pesan. Mungkin salah sambung atau orang iseng yang ingin mencari perhatian, saran Arash. Kaira sedikit ragi, namun isakan di seberang telepon itu memang tidak kunjung berubah menjadi kata-kata. Baiklah, Mas. Kaira menekan tombol merah, memutuskan sambungan. Ia meletakkan ponsel Arash di atas meja rias, meski hatinya masih bertanya-tanya. Sekarang, serahkan pasien kecil ini kepadaku, ujar Arash, sambil mengulurkan tangannya ke arah Alka yang berada di gendongan Kaira.
Kaira menyerahkan Alka dengan rasa lucu. Semangat, Dokter Arash. Ingat, ini bukan penanganan pasien yang membutuhkan pemeriksaan total, ini hanya memandikan bayi. Prinsipnya sama, Kaira. Harus hati-hati dan ketenangan adalah kunci, jawab Arash, dengan nada sangat serius, seolah-olah ia akan mulai memeriksa pasiennya. Arash membawa Alka masuk ke dalam kamar mandi yang sudah cukup hangat. Ia sudah menggulung lengan kaosnya tinggi-tinggi. Di hadapannya, bak mandi plastik berwarna biru sudah terisi air hangat dengan suhu yang sudah ia ukur secara akurat menggunakan punggung tangannya. Alka yang biasanya senang melihat air, mulai menunjukkan gelagat nakalnya. Matanya yang bulat berbinar melihat pantulan lampu besar di permukaan air. Duduk yang tenang, Alka. Kita akan mulai melakukan prosedur pembersihan bagian kulit luar, gumam Arash, sambil mendudukkan Alka ke dalam air. Biur. Baru saja bokong Alka menyentuh air, tangan mungil itu langsung menghantam permukaan air dengan kekuatan penuh. 19. Air hangat itu sukses menyiprat tepat ke wajah Arash. Arash memejamkan mata, membiarkan butiran air menetes dari ujung hidungnya. Alka. Bayi itu justru tertawa terbahak-bahak sampai matanya menyipit, merasa bahwa reaksi abinya adalah sebuah pertunjukan yang sangat lucu. 1 poin untukmu, kata Arash, sambil mengusap wajahnya dengan handuk kecil. Arash mengambil botol sabun bayi. Ia menuangkan cairan sabun ke telapak tangannya, menggosoknya hingga berbusa, lalu mulai mengusap punggung Alka. Namun, Alka bukanlah pasien yang kooperatif. Begitu merasa tubuhnya licin terkena sabun, Alka merasa dirinya memiliki kekuatan super untuk meluncur. Alka mulai memutar tubuhnya, mencoba merangkak di dalam bak mandi yang sempit. Alka, diam, sayang. Jangan banyak bergerak, perintah Arash. Tentu saja, Alka tidak peduli. Ia justru melakukan gerakan yang lebih hebat lagi, kakinya menendang-nendang air hingga lantai kamar mandi kini mulai tergenang. Arash mencoba memegang ketiak Alka agar bayi itu tidak terpeleset di dalam bak mandi, tapi tubuh Alka yang sudah penuh sabun sangatlah licin. Alka, kamu ini bayi atau belut? Hah? Arash mulai kewalahan. Kaos dalam putihnya kini sudah basah kuyup, menempel di tubuhnya, menunjukkan siluet otot lengannya yang tegang karena menahan beban bayi yang aktif itu. Alka tiba-tiba melihat bebek karet berwarna kuning yang mengapung di pojok bak. Ia meraihnya dengan cepat, tapi bukan untuk dimainkan. Pluk! Bebek itu justru dilemparkan ke arah dada Arash. Bebek itu jatuh di lantai setelah sebelumnya memantul di dada Arash. Alka kembali tertawa, ya, Abi tahu. Kamu sangat senang menyiksa Abi, kan? Arash akhirnya menyerah untuk bersikap formal. Mulai ikut bermain. Ia mengambil air dengan tangannya dan menjatuhkannya perlahan di atas kepala Alka. Kesalahan besar. Air sabun yang tadinya ia kira sudah aman, ternyata mengenai sedikit ujung mata Alka. Bayi itu terdiam sejenak. Wajahnya memerah, bibir bawahnya mulai melengkung ke bawah. Oh, tidak. Jangan menangis, sayang, ujar Arash, panik. Ia segera mengambil waslap bersih dan mengusap mata Alka dengan sangat lembut. Sudah? Ya, sudah. Tidak sakit. Lihat Abi, sini lihat. Arash melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan di depan orang lain. Ia membuat wajah lucu. Menggembungkan pipinya lalu meletuskannya hingga berbunyi. Alka yang tadinya siap meledakkan tangis, tiba-tiba terhenti. Ia menatap abinya dengan heran, lalu sesaat kemudian, Alka kembali tertawa. Tangis batal, tawa kembali pecah. Arash menghela napas lega, ia merasa baru saja berhasil melewati masa kritis seorang pasien. 17 menit setelahnya, perang di dalam kamar mandi itu akhirnya selesai juga. Arash sudah berhasil memandikan Alka. Ia kemudian mengangkat bayi itu dan langsung membungkusnya dengan handuk bertudung telinga beruang. Alka terlihat seperti bola bulu yang sangat menggemaskan,
tapi energinya masih di angka 100%. Arash membawa Alka ke atas tempat tidur di mana Kaira sudah menunggu dengan perlengkapan baju dan minyak telon. "Loh, Mas, kamu habis berenang atau memandikan bayi?" tanya Kaira, yang tidak bisa menahan tawa melihat kondisi suaminya. Kaus Arash basah total, rambutnya berantakan, dan ada noda sabun di pipinya. "Anakmu ini sangat aktif, Dokter Kaira," jawab Arash, sambil meletakkan Alka di atas kasur. "Dia lebih sulit ditangani daripada 10 pasien fraktur sekalipun." 20. Kaira mendekat, hendak mengambil alih, tapi Arash menahan tangannya. "Tidak. Tadi, janjinya aku yang mandikan dan pakai baju. Kamu istirahat saja. Aku hanya perlu sedikit bantuan teknis." Arash mulai mengoleskan minyak telon ke perut Alka. Aroma khas bayi langsung memenuhi ruangan. Namun, begitu Arash hendak memasangkan popok, Alka berguling di atas tempat tidur. Setiap kali Arash berhasil merekatkan satu sisi popok, Alka akan berbalik arah dan merangkak menjauh. "Alka, kembali ke posisi yang benar," perintah Arash, dengan wajah gemas melihat putranya itu. Alka justru merangkak ke arah kepala tempat tidur, menarik bantal, dan bersembunyi di baliknya sambil mengintip. "Cia!" Arash mengejarnya, menangkap kaki mungil itu, dan menariknya pelan kembali ke tengah. "Satu kali lagi kamu lari, Abi akan." "Abi akan?" Arash bingung ingin mengancam apa, karena pada akhirnya ia hanya bisa mencium pipi gembul anaknya itu dengan gemas. Dret! Ponsel Arash bergetar lagi, panggilan dari nomor yang dijawab Kaira sebelumnya. Arash langsung mengambil ponselnya, lalu menjawab panggilan itu. "Assalamualaikum. Katakan dengan jelas, dengan siapa saya berbicara?" Kali ini, Arash yang menegaskan. "Waalaikumsalam. Dokter Arash. Ini Laila. Abah meninggal dunia, Dok. Apa Anda bisa ke sini?" Laila terisak. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Arash dan Kaira, serentak.